5 minutes later. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Wisnu Winata, biasa dipanggil Perawat Wisnu. Saya perawat yang dinas di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kedatangan saya ke sini bertujuan untuk memeriksa fisik keadaan Bapak untuk melihat tata objektif Bapak dan bisa menentukan diagnosa keperawatan yang tepat untuk Bapak. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Irfan Khalid? Iya benar. Usianya berapa ya, Pak? 20. 20, betul. Alamatnya mana, Pak? Saya bebas. Oke ya, Pak, berarti sesuai dengan data ya, Pak ya. Iya. Sebelumnya, apakah yang Bapak keluhkan saat ini, Pak? Lemes aja. Lemes aja ya, Pak. Baik, Pak, nanti untuk pemeriksaan waktunya, pemeriksaan fisiknya akan dilakukan di sini saja, kurang lebih 8-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia, Pak ya. Saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya, Pak. 5 minutes later. Baik, Bapak. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pengukuran suhu. Ini kalau bunyi beda ya, Pak ya. Saya juga akan mengukur pernapasan dan nafasnya Bapak selama 1 menit. Baik, Pak, selanjutnya saya juga akan mengukur tekanan darah Bapak. Baik, Pak, setelah itu saya juga akan memeriksa berdiri atas dulu pada kepala. Untuk distribusi rambutnya Bapak tebal ya, Pak ya. Untuk warna rambutnya juga hitam. Terus saya juga akan melakukan palpasi. Bagaimana, Pak? Apakah ada nyeri tekan di area kepala? Tidak ada. Terus juga tidak ada bekas luka ya, Pak ya. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata. Yang pertama, saya akan melihat keadaan Bapak. Apakah Bapak pakai kacamata atau tidak? Tidak ya, Pak ya. Terus saya juga akan melihat area sklera, terus pupil, lihat normal. Saya juga akan melihat konjungtivanya. Baik, Pak, biasanya tuh kalau orang pasien yang IPS itu konjungtivanya itu pucat karena Bapak itu kekurangan suplai darah. Jadi Bapak itu tadi pas saya melakukan pemeriksaan bahwa terdapat konjungtivanya itu pucat karena kekurangan darah, dan Bapak juga mengalami tadi kan dehidrasi ya, Pak ya, di hari dari kemarin. Ini saya juga akan melihat hidung. Untuk hidungnya simetris, terus
saya juga akan mengecek di area hidung apakah terdapat sekret ataupun darah. Nah, ini tidak ada. Terus saya juga akan melakukan palpasi, penekanan, bagaimana Pak, apakah ada nyeri tekan pada area hidung? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya saya juga akan memeriksa pada bagian mulut. Bisa buka mulutnya Pak? Bisa. Kayak gini. Nah, untuk giginya ini apa ya, sedikit keruh warna kuning, terus terdapat kandidiasis. Itu biasanya itu pada pasien HIV Pak, itu terdapat kandidiasis di area mukosa mulut. Itu menandakan bahwa bapak itu terkena HIV/AIDS. Itu biasanya itu ciri-ciri orang mungkin HIV itu biasanya ada kandidiasis di area mukosa mulut. Jadi itu warna putih, warna keruh. Coba Pak, tadi Pak, sekali lagi Pak, buka mulut. Tuh kan, ada tuh Pak, kayak gini Pak. Nah, sekali lagi. Nah, jadi Bapak itu terdapat kandidiasis di bagian mukosa mulutnya Bapak. Terus setelah itu saya juga akan memeriksa fisik area leher, kayak gini Pak. Nah, apakah ada bekas luka atau jaringan parut, terus spesiasi trakeanya juga bagaimana. Coba Pak bisa duduk. Coba Pak kayak gini. Mana? Dagunya diangkat. Coba Pak gerakan menelannya itu, coba gerakan menelan. Nah, bagaimana? Untuk gerakan menelannya juga sedikit bagus. Terus setelah melakukan pemeriksaan leher, saya juga akan melakukan pemeriksaan pada area dinding. Mohon maaf ya Pak ya, untuk bajunya saya lepas. Baik, yang pertama untuk area dinding, yang pertama saya akan melihat inspeksi terlebih dahulu bagaimana kondisi dari dinding dada parunya Bapak, apakah ada bekas luka, tidak ada, terus apakah ada jaringan paru, terus apakah ada udema, pembengkakan di area dinding dada. Terus setelah itu saya juga akan melakukan palpasi, penekanan di area dada. Bagaimana Pak? Apakah ada rasa nyeri tekan? Tidak ada. Tidak ada. Terus saya juga akan melakukan perfusi. Baik Pak, untuk suara nafasnya sonor itu kalau misalkan tadi pada saat mengetukkan di area paru itu terdapat suara redup, itu berarti Bapak ada penumpukan cairan di area paru. Tapi pada saat saya ketuk di area jantung itu bunyi redup karena di situ kan ada jantung. Jadi untuk paru-parunya normal. Nantinya saya juga akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara nafasnya Bapak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Oke. Selanjutnya saya juga akan melakukan pemeriksaan pada area jantung dengan yang pertama dengan infeksi sama kayak paru-paru. Kita lihat dulu bagian dinding dadanya apakah ada bekas luka, jejas ataupun udema. Terus kita langsung pada pada pemeriksaan auskultasi. Yang pertama di interkosta 2 itu untuk mendengarkan katup aorta. Terus di sebelah kiri interkosta 2 itu untuk mendengarkan katup pulmonalis. Terus kalau misalkan buat mendengarkan apex jantung itu di interkosta 5 atau yang kalau pengen simpelnya itu kita bisa cek di bawah puting susu untuk pada pasien pria. Untuk suara jantungnya lubuk-lubuk ya Pak, normal. Itu kalau untuk suara jantungnya Bapak normal, terdengar lubuk-lubuk. Lanjutnya kita beralih ke area perut atau abdomen. Permisi ya Pak. Baik, yang pertama untuk abdomen sendiri saya akan melakukan inspeksi. Untuk abdomen itu dibagi 4 kuadran 1, 2, 3, 4. Yang pertama saya inspeksi dulu bagaimana keadaan abdomennya, apakah ada bekas luka, jejas, jaringan paru ataupun pembengkakan di area abdomen. Dan yang kedua saya akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan
bising usus. Baik Pak, karena Bapak kan pasien HIV, jadi untuk gerakan peristaltiknya itu biasanya itu terdapat hiperperistaltik bising usus, atau biasanya itu pada orang pasien HIV itu kan mengalami diare. Bapak kan benar Bapak selama ini mengalami diare? Iya. Makanya itu Bapak mengalami hiperperistaltik atau gerakan peristaltik yang melebihi orang normal. Biasanya kan orang normal itu kan 7-12 kali per menit atau 5-35 kali per menit. Jadi Bapak itu tadi itu 10-40 kali per menit. Jadi itu Bapak gerakan peristaltiknya itu melebihi dari orang normal. Dan selanjutnya saya juga akan melakukan palpasi atau penekanan di area abdomen. Nanti kalau misalkan saya tekan sakit, Bapak bisa bilang ya Pak? Ya. Bagaimana? Tidak. Tidak ada. Sakit atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti untuk pada saat saya melakukan penekanan tidak ada nyeri tekan ya Pak. Dan juga saya tadi juga sekaligus mengecek apakah ada pembesaran hepat atau ginjal di area abdomen Bapak. Terus selanjutnya saya akan melakukan perkusi atau penekanan di setiap kuadran. Baik, untuk suara abdomennya normal ya Pak, suara timpani. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Itu biasanya yang dikaji itu pada pemeriksaan ekstremitas itu adalah kekuatan otot. Bapak selama ini, selama perawatan di rumah sakit, bagaimana Pak? Apakah Bapak sering melakukan aktivitas atau cuma berbaring saja di tempat duduk? Berbaring saja. Iya. Jadi Bapak tidak melakukan aktivitas ya Pak? Tidak ada. Paling ke WC. Paling ke WC doang ya. Itu dibantu Iya. warga atau bagaimana? Dibantu istri. Dibantu istri ya. Baik, untuk mengetahui sekarang kekuatan otot Bapak, nanti saya akan genggam tangan Bapak. Nanti Bapak bisa menarik sekuat tenaga ya Pak ya. Iya. Tarik Pak sekuat tenaga. Oke. Untuk gerakan tarikannya itu masih lumayan kuat ya Pak ya. Berarti untuk kekuatan ekstremitas, kekuatan ototnya itu Bapak 5 atau masih full. Tapi kalau misalkan dari Bapak pas saya melakukan gerakan pergerakan Bapak mengalami kelemahan, berarti itu Bapak mengalami penurunan kekuatan otot. Begitu. Untuk kekuatan ototnya berarti masih baik atau masih normal. Setelah melakukan pemeriksaan fisik ekstremitas, saya akan melakukan pemeriksaan fisik genitalia. Itu biasanya itu dilakukan kalau misalkan pasiennya laki-laki itu biasanya itu dilakukan pada perawat laki-laki juga, biar satu gender. Kalau misalkan beda gender kan nanti yang ada Bapak kan malu kayak gitu. Biar lebih pasti kan kita juga harus diperiksa dengan perawat yang satu gender dengan pasien. Setelah melakukan pemeriksaan genitalia, yang terakhir biasanya itu ada pemeriksaan integumen atau pada area kulit. Itu apakah ada penyakit kelainan kulit seperti herpes zoster. Itu biasanya dapat pada area punggung, dinding dada, terus wajah dan lain sebagainya, tergantung di mana Bapak terkena herpes zoster tersebut. Dan yang terakhir itu biasanya ada pemeriksaan saraf. Itu kalaupun Bapak ada pendengaran ataupun saraf-saraf yang bermasalah, itu biasanya itu dikaji lebih lanjut. Tadi pada saat saya melakukan pemeriksaan fisik, Bapak alhamdulillah tidak ada gangguan saraf di Bapak ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan membacakan semua kesimpulan dari pemeriksaan fisik tadi. Yang pertama, untuk suhunya tadi cukup panas ya Pak ya, 38 derajat. Terus nadinya itu normal, pernapasannya normal, tekanan darahnya meningkat. Emang semalam berapa Pak kemarin Pak? Sampai 140 ya Pak, berarti masih tinggi ya Pak ya. Untuk area kepala Bapak normal, terus area mata juga normal, tidak. Bapak pakai kacamata tidak Pak? Tidak ya Pak ya. Terus hidung normal, terus area mulut tadi ada kandidiasis. Itu biasanya pada pasien HIV itu sering terjadi kandidiasis karena
mengalami infeksi pada area mulut, mukosa mulut itu warna putih dan bahkan keruh. Itu tadi Bapak pada saat saya melakukan pemeriksaan fisik Bapak terdapat kandidiasis. Itu wajar sih, itu yang terdapat pada pasien HIV. Terus yang selanjutnya ada lehernya juga Bapak normal, tidak ada jejas, terus tidak ada defisiasi trachea, terus gerakan menelannya juga bagus, terus tidak ada kelenjar tiroidnya, terus Bapak dinding dadanya seperti tadi paru-paru, terus frekuensi pola napasnya bagus, terus infeksi dadanya tidak ada benjolan, tidak ada jejas, terus palpasi dindingnya tidak ada nyeri tekan, auskultasi suaranya juga bagus ya Pak ya tadi, terus perkusi juga setiap interior juga bunyinya sonor, itu bagus juga. Terus pada jantung juga infeksinya bagus, auskultasi bunyi jantungnya bagus, apex jantungnya bagus, terus abdomen tadi Bapak tidak ada nyeri tekan ya Pak ya, tidak ada nyeri tekan. Terus visi khususnya Bapak mengalami Bapak pada bagian abdomen itu terdapat adanya hiperperistaltik atau gerakan peristaltik yang melebihi dari orang normal gitu Pak. Tadi Bapak tuh 10 sampai 40 kali per menit. Terus pada ekstremitas juga Bapak baik, kekuatan ototnya 5, terus genitalianya Bapak bagus, itu dokumennya terdapat herpes zoster ya Pak ya di area dinding. Terus sudah sih Pak, kesimpulannya Bapak itu berarti secara keseluruhan pada pemeriksaan fisik ini itu Bapak terdapat keluhan pada area mulut, abdomen, dan nyeri tekan kayak gitu Pak. Jadi nanti tata-tata ini saya akan lakukan untuk menegakkan diagnosa kepala yang tepat buat Bapak dan memberikan pengobatan yang tepat pada Bapak kayak gitu Pak. Cukup sekian Pak untuk pemeriksaan fisik yang bisa saya lakukan. Bagaimana Pak setelah dilakukan pemeriksaan fisik, apakah Bapak lebih tahu atau bagaimana? Jadi lebih tahu. Jadi lebih tahu ya Pak ya. Jadi untuk selanjutnya tindakannya itu akan dilakukan pemberian obat, itu nanti kurang lebih jam 10 siang. Itu akan diberikan oleh saya ataupun teman saya. Dan nanti apabila Bapak butuh bantuan, itu bisa menjadwal di ruangan ini atau Bapak bisa nyuruh keluarga Bapak untuk datang ke ruang perawatan. Nanti insya Allah dari teman saya atau saya akan langsung menuju ke ruangan Bapak. Kayak gitu Pak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada ya Pak ya. Kalau kayak gitu saya izin kembali ke ruangan. Tadi sebelum saya kesini Bapak lagi ngapain? Tiduran aja. Tiduran aja, mau diganti atau bagaimana Pak? Lanjut aja. Oke Pak, silakan ya Pak ya, saya izin keluar dulu. Terima kasih Pak. Lanjut.